Dulu sekali, orang Yahudi di Eropa, nasibnya apes banget bro. Sering dibenci, dan dipaksa pakai baju khusus, biar ketahuan kalau mereka Yahudi. Akhirnya, mereka pindah ke Turki Utsmani, yang lebih open-minded, dan gak ribet soal pakaian. Tapi bukannya terima kasih, sebagian mereka malah simpan dendam, di balik senyuman manis mereka. Di tengah kegalauan, muncul seorang rabi bernama Sabutai Zavi, yang mengklaim diri sebagai Mesias atau Juru Selamat. Pengikutnya banyak banget. Sampai bikin rabi lain nggak berani protes, karena takut digebukin jemaahnya sendiri. Sabutai ini mulai mengajak pengikutnya, jual harta benda, buat pulang kampung, dan menguasai Palestina. Khilafah Utsmaniyah nggak tinggal diam pas Palestina mau diutak-atik. Sabutai ditangkap dan diancam hukuman mati. Tiba-tiba dia bilang, "Ampun, saya tobat. Saya mau masuk Islam." Namanya pun diganti jadi Muhammad Aziz Afandi. Dia lalu menyuruh semua pengikutnya masuk Islam juga. Ini nih awal mula Yahudi Donemah, atau Yahudi yang meninggalkan agamanya. Tapi cuma di permukaan saja, tapi hatinya tetap setia kepada Wahyudi. Para Yahudi Donemah ini strateginya jangka panjang. Mereka masuk ke struktur masyarakat. Ada yang disuruh jadi jenderal tentara, dokter, bahkan ada yang belajar ilmu syariat, sampai jadi mufti dan ulama. Tujuannya, biar bisa ngerusak dan melemahkan umat Islam dari dalam secara pelan tapi pasti. Jahat banget kan bro? Mereka punya 3 strategi maut: kuasai duit, atau sektor keuangan, kuasai opini, atau media, dan kuasai gaya hidup. Bikin umat Islam jadi kebarat-baratan. Katanya sih, salah satu partai yang bikin Turki Utsmani runtuh, itu isinya adalah kelompok Muslim KTP Yahudi ini. Salah satu tokoh yang sudah terkonfirmasi 100% Yahudi Donemah adalah Mustafa Kemal Atatürk. Sisanya, masih banyak yang dicurigai sampai sekarang. Tapi kita nggak usah sebut nama, biar nggak jadi fitnah. Cukup lihat saja, siapa pemimpin yang diam saja pas Palestina dijajah oleh mereka. Nah, silakan tebak-tebakan sendiri ya. Yang paling bikin kaget, kelompok ini terlihat sangat soleh. Mereka sholat 5 waktu di masjid, puasa, bahkan naik haji dan umrah berkali-kali. Tapi di balik itu semua, identitas asli mereka sebagai Yahudi tetap dijaga rapat-rapat. Benar-benar double agent tingkat dewa bro. Bayangkan, penyamaran ini sudah berjalan selama ratusan tahun. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, anak-anak mereka dididik untuk jadi pemimpin di dunia muslim, sambil tetap memegang misi rahasia. Kita mungkin pernah mengidolakan salah satu dari mereka tanpa sadar. Atau jangan-jangan sampai sekarang kita termasuk fans berat salah satu dari mereka. Hati-hati, brother. Lewat media yang mereka kuasai, mereka menyetir cara kita berpikir. Mereka bikin kita perlahan menjauh dari nilai-nilai Islam yang asli. Jadi, kalau kamu merasa gaya hidupmu makin senja dan kebarat-baratan, mungkin itu hasil kerja keras mereka. Mari kita tutup dengan sebuah pesan penting. Jangan gampang percaya cuma karena penampilan Islami. Banyak orang di sekitar kita yang kalau bukan Yahudi, ya dibayar sama Zionis. Kita harus punya filter otak biar nggak gampang ditipu dan dibodohi lewat media dan pengetahuan. Jadilah Muslim yang cerdas dan memiliki ilmu serta iman yang kuat. Jika Anda belum mengikuti kami, mungkin kita tak akan berjumpa lagi. Jika sudah, selamat, Anda akan berkembang setiap hari. Terima kasih sudah menonton.